Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, berjumpa lagi dengan saya dalam program Cahaya Kebenaran Firman Tuhan. Dan hari ini kita akan berbicara tentang memiliki pikiran positif. Ketika kita hari ini merajut hubungan dengan Tuhan dan melayani Tuhan sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, pasti banyak hal-hal yang kita hadapi di dalam ranah kehidupan, baik di dalam dunia pelayanan, dalam rumah tangga, di dalam pendidikan, dan dalam segala hal. Kadangkala kita dibenturkan atau diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang menguras energi berpikir kita, saudara. Makanya itu setiap kita harus memiliki cara berpikir yang positif. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat di dalam Filipi 4 ayat 8 firman Tuhan berkata, "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya yang harusnya kita miliki adalah bagaimana kita melayani Tuhan dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh, dengan pikiran-pikiran yang terang, pikiran-pikiran yang positif. Ya, ini kembali dalam pengelolaan pikiran kita sendiri. Bagaimana diri kita bisa mengelola hati perasaan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, diperlukan suatu kepiawaian di dalam kita merajut hubungan, mengelola kehidupan ini dengan baik. Nah, tatkala kita melihat bahwa kebenaran firman Tuhan dengan jelas memberikan suatu pemahaman bagi kita bahwa apa yang kita pikirkan adalah sesuatu yang semua benar, yang mulia, yang adil, semua yang suci, yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah yang kita pikirkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kadangkala banyak anak-anak Tuhan yang begitu mengalami tekanan-tekanan mental yang begitu besar ketika melayani Tuhan. Saya sendiri juga belajar untuk saya bisa mengelola pikiran saya, mengelola batin saya, perasaan saya, sehingga ketika melayani Tuhan dalam begitu kesibukan yang begitu luar biasa, dibutuhkan ketenangan yang baik, dibutuhkan pengelolaan pikiran yang baik. Nah, kalau kita tidak memiliki pengelolaan pikiran yang baik, maka kita nanti akan mengalami suatu depresi yang tinggi, yang luar biasa, dan itu akan menjadi suatu penghalang atau menjadi pemicu untuk kita tidak efektif di dalam pelayanan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, maka memiliki pikiran positif bagi setiap anak-anak Tuhan itu perlu, supaya kita melihat orang lain itu dengan bijaksana. Kita tidak perlu melihat orang lain dari sisi negatifnya atau sisi kekurangannya, tetapi lihat dari sisi positifnya, Bapak Ibu. Tapi ini kan harus kita praktekkan. Kita tidak hanya di atas kertas. Kadangkala kita bicara pintar, bicara mudah, tetapi prakteknya kan tidak gampang. Nah, hari ini seringkali kita mengklaim diri sudah mempelajari semua teori-teori di dalam kehidupan, tapi prakteknya kita juga jatuh bangun. Makanya ketika kita melihat orang lain, kita juga harus melihat diri kita. Kalau kita melihat orang lain, maka bercerminlah dalam diri kita. Maka perlakuan hidup kita kepada orang lain itu juga beranjak dari diri kita. Kalau kita tidak mau diperlakukan orang lain tidak baik, maka kita harus memperlakukan orang lain dengan baik. Begitu kira-kira. Jadi kalau hari ini kita memiliki pemikiran dan perasaan seperti itu, maka kita akan enjoy di dalam kita mengikuti Tuhan, di dalam kita melayani Tuhan, di mana kita bekerja, menjadi suami, menjadi istri, menjadi seorang pelajar gitu ya, seorang akademisi di dalam sebuah institusi. Dan ini harus kita miliki, Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka pikiran positif, memiliki pikiran positif itu mutlak diperlukan bagi setiap kita. Yang jelas bahwa itu tergantung bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita hubungan dengan Tuhan tidak ada, ya kita akan gundah gulana, kita akan tergopoh-gopoh dalam pemikiran-pemikiran yang negatif terhadap orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah diperlukan bagaimana pintarnya kita di dalam kita merajut hubungan ini. Pintar ini bukan berarti bahwa tanpa melibatkan Tuhan, tidak. Kita harus terus melibatkan Tuhan, melibatkan Roh Kudus di dalam hidup kita, supaya setiap kehidupan kita ini juga berkenan di hadapan Tuhan. Maka setiap apa yang kita kerjakan, apa-apa yang kita lakukan itu, biarlah itu juga menjadi perkenanan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, perajutan-perajutan seperti ini harus kita lakukan dari hari ke hari.
Dan kita tidak bisa mutlak mengatakan bahwa kita sudah memahami teori-teori lalu kita kemudian bisa menjadi pemenang di dalam lapangan. Belum tentu. Kita juga kadangkala masih compang-camping di dalam kita menata hidup kita, Bapak Ibu. Nah, ini diperlukan bagaimana kerendahan hati kita, diperlukan bagaimana keintiman kita dengan Tuhan, dan kita bisa memahami hidup ini, bahwa hidup ini adalah dari Tuhan, semuanya untuk Tuhan. Dan kalau kita pemikiran-pemikiran positif itu bisa kita gelontorkan dan kita keluarkan dalam benak kita, maka kita akan memandang segala sesuatu itu akan positif, memandang segala sesuatu itu indah pada waktunya. Olehnya itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa kita hari ini berbicara tentang memiliki pikiran positif? Karena hari ini saya juga berjuang dan saya berproses untuk memiliki pikiran yang positif, dan setiap kita pasti akan mengalami suatu kendala-kendala di dalam pelayanan, dalam sebagai orang tua, sebagai imam dalam keluarga, sebagai pemimpin gitu. Kita mengalami namanya dilematis seperti ini. Nah, kalau kita tidak memiliki pikiran positif, maka kita nanti akan mengalami suatu stres tinggi. Nah, ini perlu kita hayati, perlu kita selami dengan baik supaya hidup kita juga tidak mengalami jatuh bangun. Ya, jelas bahwa hubungan doa, hubungan kita dengan Tuhan juga harus kita rajut, karena kalau keintiman dengan Tuhan juga tidak ada, itulah yang memicu kita juga mengalami tensi yang tinggi, mengalami kestresan yang begitu tinggi. Maka perlu kita bagaimana mengelola pikiran kita dari negatif menjadi positif. Nah, apalagi dalam dunia pelayanan, supaya kita saling memahami, mengerti. Jangan kita kembali ke belakang, tidak ada solusi ke depan. Kalau kita memahami bahwa hidup ini ada orang punya tipe perfeksionis, bahwa segala sesuatu harus sempurna, maka itu akan menjadi suatu benturan-benturan antara satu dan yang lain. Kalau kita tidak memiliki kerendahan hati untuk kita memiliki bagaimana bahwa segala sesuatu itu memang proses, jadi kita harus bisa berjalan dengan kekuatan, dengan pikiran yang jernih. Nah, Bapak Ibu, ini tidak gampang, harus dilewati dari hari ke hari, dari segala persoalan demi persoalan, harus dicermati. Kalau kita tidak mencermati dari setiap kejadian demi kejadian dalam hidup kita, maka kita tidak memiliki pikiran yang positif, saudara. Kita akan terus kembali ke belakang terus, tidak pernah akan kita maju, kita akan hanya lari di tempat. Tapi kalau hari ini kita tahu bahwa kebenaran firman Tuhan, apa yang kita pikirkan adalah bagaimana semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, yang manis, semua yang disedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah yang harusnya kita pikirkan. Dan semuanya itu adalah merujuk kepada bagaimana hidup kita memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan di dalam setiap gerak langkah kehidupan kita. Kiranya anugerah daripada Tuhan, cahaya kebenaran firman Tuhan terus menyertai Bapak Ibu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.